Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Marilah kita buka kegiatan pembelajaran pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, mari kita mulai pembelajaran dengan materi Stop Bullying. Oke, silakan Mas Wihas membacakan studi kasusnya. Silakan Mas Wihas. Studi kasus nyata. Seorang anak bernama Lila menjadi korban perundungan di sekolah karena penampilannya. Dia sering merasa sendiri dan tidak percaya diri. Dengan bantuan guru, teman, dan keluarganya, Lila mulai bangkit. Ia mendapatkan dukungan emosional serta ikut dalam kegiatan kelompok yang membantu membangun rasa percaya dirinya. Oke, terima kasih Mas Wihas. Ini Bu Guru kasih tanda jempol ya buat Mas Wihas yang sudah membacakan studi kasusnya. Oke, nah menurut anak-anak semuanya, apa sih penyebab bullying atau perundungan itu? Apa coba? Karena ada dua faktor sih. Yang pertama adalah faktor lingkungan, keluarga, dan media sosial. Lalu faktor yang kedua adalah kurangnya pendidikan tentang empati. Iya, pinter sekali, Mas Beni. Betul sekali. Jadi, perundungan itu bisa disebabkan dari faktor lingkungan, dari faktor keluarga, ataupun media sosial. Nah, selain itu, kurangnya pendidikan tentang empati. Jadi, empati menjadi berkurang. Begitu, nggih. Nah, selanjutnya, kira-kira apa sih dampak dari perundungan? Silahkan anak-anak, siapa yang mau berpendapat anak-anak? Ayo, siapa yang berani? Dampak perundungan itu bisa menurunkan kepercayaan diri dan gangguan psikologis. Oke, pinter Mas Tommy. Ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan dari anak-anak yang lain. Yuk. Nggak tahu Bu Guru. Itu saja dari Mas Tommy. Iya, baik. Jadi, perundungan atau bullying itu memberikan dampak yang mempengaruhi psikologis siswa. Jadi, siswa kena dampak psikologis yang mana bisa menyebabkan turunnya semangat belajar, menyebabkan turunnya motivasi belajar, rendahnya kepercayaan diri. Nah, anak-anak tahu tidak, perundungan itu menjadi masalah yang serius, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional maupun dunia.
Begitu ya, anak-anak. Kalau anak-anak mengetahui secara global, satu dari tiga anak itu menjadi korban dari bullying. Nah, sementara menurut data di Indonesia, 50% siswa itu mengalami perundungan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sekarang terbiasa menggunakan sosial media di internet? Ayo, biasa tidak anak-anak? Apakah anak-anak mengenal media sosial di internet? Nah, kalau anak-anak mengenal media sosial di internet dan ada komentar-komentar yang tidak mengenakan, itu namanya cyberbullying. Nah, cyberbullying itu akan meningkat 70% di dekade yang terakhir ini. Dalam 10 tahun terakhir ini, cyberbullying itu meningkat anak-anak. Akhirnya menyebabkan penurunan kepercayaan diri dan gangguan psikologis. Nah, dampak perundungan pada anak ini secara jangka pendek itu menyebabkan rasa takut, rasa cemas, dan menurunnya kepercayaan diri. Sedangkan jangka panjangnya apa, Mas Fiha? Silakan. Dampak jangka panjangnya. Dampak jangka panjang dapat menyebabkan trauma, gangguan emosional, dan depresi. Oke, terima kasih Mas Fihas, pinter sekali ya. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, akhirnya kita akan mengetahui apa itu perundungan. Yuk, silahkan. Mas Taufik, dibaca. Apa itu perundungan? Silahkan dibaca, Mas Taufik. Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Adapun jenis-jenis perundungan yaitu fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Iya, betul sekali. Perundungan itu tindakan agresif, dilakukan secara sengaja, berulang-ulang, sehingga teman yang menjadi korban bullying itu merasa tidak nyaman. Itulah perundungan. Nah, perundungan itu dibagi menjadi fisik, secara fisik, nggih, melukai secara fisik, kemudian verbal atau dengan kata-kata, sehingga kita harus baik dalam berbicara dengan teman, karena kalau tidak berbicara dengan baik, takutnya nanti temannya tersinggung, menjadi jatuhnya perundungan. Ada juga perundungan sosial, ada juga perundungan cyberbullying yang sering terjadi di media sosial. Begitu. Nah, selanjutnya untuk mengatasi bullying, kan kita tidak mau, nggih, kalau di sekolah kita ada bullying, kita harus menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang bisa mendukung pembelajaran dengan nyaman. Siswa merasa bahagia belajar di sekolah, sehingga emosi mereka bisa terjaga dengan baik. Di antaranya yang pertama, kita akan memperkuat interaksi sosial, mendukung kesehatan mental, kemudian ada tanggung jawab bersama untuk mewujudkan perilaku anti-bullying dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga akan membangun budaya toleransi dan empati. Nah, kita mengajarkan kepada siswa-siswa apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga memiliki empati yang kuat. Serta kita ciptakan ruang komunikasi terbuka sehingga anak merasa nyaman untuk berbicara tentang pengalaman atau masalah mereka. Kemudian undang-undang yang mengatur bullying, jangan salah anak-anakku.
Ada undang-undang yang mengatur tentang perundungan. Yuk, silahkan Mas Arief. Silahkan Mas Arief dibaca undang-undangnya. Di Indonesia, bullying diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan sanksi bagi pelaku bullying. Pinter sekali Mas Arief. Karena sudah diatur di undang-undang, maka kita juga tidak boleh berlaku yang tidak baik. Tidak boleh kita melakukan perundungan kepada teman-teman. Karena nanti bisa melanggar undang-undang. Begitu. Nah, pertanyaannya selanjutnya. Yang pertama, apa saja kemungkinan penyebab bullying? Kemudian apa saja dampak bullying? Dan apa tindakan dari pencegahan bullying? Yuk silakan anak-anak yang hebat. Siapa anak-anak yang berani untuk menjawab pertanyaan Bu Guru ini? Yuk, ada 3 pertanyaan. Silakan. Yuk silakan Mas Wihas yuk. Yang pertama, apa saja kemungkinan penyebab bullying menurut Mas Wihas apa? Bullying disebabkan apa saja kira-kira? Yuk, Mas Wihas yuk. Adanya rasa sombong. Iya, pinter. Adanya rasa sombong sehingga menyebabkan dia menindas temannya atau membuli temannya. Sehingga kita nggak boleh sombong ya anak-anak. Yuk, yang kedua, apa saja dampak dari bullying? Silahkan Mas Beni. Bisa membuat depresi. Iya, pinter Mas Beni. Jadi, dampak bullying diantaranya menyebabkan depresi, sehingga tidak nyaman. Anak-anak tidak boleh ya melakukan bullying supaya lingkungan sekolah kita menjadi aman, damai, nyaman. Nah, yang terakhir, apa tindakan pencegahan bullying? Yuk, silahkan dijawab, Mas Padrul, silahkan. Meningkatkan pemahaman tentang emosi dan empati. Iya, jadi kita harus mengasah empati kita, anak-anak. Kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita harus bisa merasakan apa yang dipikirkan oleh orang lain, sehingga itu meningkatkan empati kita. Gitu ya. Kemudian, pertanyaan terakhir yaitu refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan bisa dijawab. Yang pertama, apa pelajaran moral yang kalian dapatkan hari ini? Dan bagaimana kita sebagai siswa mencegah bullying di lingkungan sekolah? Silahkan dijawab, anak-anak. Pinter-pinternya Bu Guru, silahkan. Yang pertama, apa pelajaran moral yang kalian dapatkan hari ini? Silakan dijawab. Mas Hermawan, yuk kita belajar apa hari ini? Tentang apa tadi? Eh, Jangan melakukan bullying. Jangan melakukan bullying. Pinter. Lalu, bagaimana cara kita sebagai siswa mencegah bullying di lingkungan sekolah? Siapa yang menjawab? Laporkan kepada guru jika ada kejadian bullying. Ya, pinter Mas Bahtiar. Jadi kita melaporkan kepada guru kalau ada tindakan-tindakan bullying agar tindakan bullying tidak menjadi semakin parah. Begitu ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan tidak dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Sudah paham semuanya anak-anak?
Oke, sudah paham semuanya ya anak-anak pinter ya. Baik, selamat belajar anak-anak. Selamat melanjutkan semangatnya untuk meraih cita-cita ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.